Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kiki Kandea, peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung Angkatan 19 Kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sintesa agenda 3 dan personal branding. Di agenda 3 ini, kita akan mempelajari mengenai manajemen ASN, pelayanan publik, WOG atau Whole of Government, dan juga personal branding. Pada manajemen ASN, kita akan membahas kedudukan dan peran ASN, hak dan kewajiban ASN, kode etik ASN, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Kemudian, pada pelayanan publik, kita akan menjelaskan mengenai prinsip pelayanan publik, pola pikir sebagai pelayanan publik, dan etika pelayanan publik. Kemudian di WOG kita akan menjelaskan mengenai konsep WOG, penerapan WOG, best practice, dan implementasi. Kemudian selanjutnya akan dibahas juga mengenai personal branding. Yang pertama, manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengaturan profesi pegawai sehingga menjadi ASN unggul dan selaras dengan perkembangan zaman. Peran dan kedudukan ASN. Untuk peran ASN adalah sebagai perencana pelaksana dan pengawas penyelenggara tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi publik, serta bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian, kedudukan ASN berada di pusat, daerah, dan juga luar negeri. Seperti yang telah kita tahu bahwa fungsi ASN itu yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat, dan juga pemersatu bangsa. Kemudian, hak dan kewajiban ASN. ASN berhak atas kesejahteraan dan pengembangan kompetensi. Kewajiban ASN sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Selanjutnya, kode etik. Kode etik ini merupakan acuan bagi ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Pada manajemen ASN ini juga dibahas mengenai sistem merit. Sistem merit artinya sistem yang menjamin objektivitas tanpa membedakan latar belakang, politik, ras, agama, jenis kelamin, asal-usul, dan lain sebagainya. Berarti manajemen ASN ini didasarkan atas kualifikasi, kompetensi, dan performance atau kinerja. Selanjutnya, pembahasan yang kedua mengenai pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat akan barang, jasa, dan atau pelayanan administratif. Prinsip pelayanan publik. Yang pertama, partisipatif. Kedua, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, terjangkau, akuntabel, dan juga berkeadilan. Unsur penting pelayanan publik. 1. Penyelenggara layanan. 2. Penerima layanan. 3. Kepuasan pelanggan. Pola pikir sebagai pelayan publik. Pelayan publik merupakan hak warga negara, diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara dengan tujuan untuk mencapai hal-hal strategi bagi kemajuan bangsa. Kemudian, etika pelayanan publik. Yang pertama, sikap sopan dalam komunikasi, kemudian sikap menghormati dan menghargai pihak lain, kemudian sikap penuh perhatian yang baik dan wajar, kemudian sikap suka menolong, tenggang rasa, ramah, akrab, dan bersahabat, dan juga sikap menguasai diri dan mengendalikan emosi. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai WOG atau Whole of Government. WOG adalah sebuah pendekatan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas
guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Penerapan WOG yaitu penguatan koordinasi antar lembaga, membentuk lembaga koordinasi khusus, membentuk gugus tugas, dan koalisi sosial. Best practice di Indonesia. Yang pertama, pembentukan Satgas COVID-19. Jadi, pembentukan Satgas COVID-19 ini merupakan hasil integrasi dari beberapa lembaga negara dalam percepatan penanggulangan COVID-19 di Indonesia. Kemudian yang kedua, BPJS Kesehatan. Jadi, dengan BPJS Kesehatan ini dapat mewujudkan reformasi pembiayaan kesehatan secara menyeluruh dan terintegrasi berdasarkan prinsip tata kelola yang baik. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai personal branding. Sebagai seorang ASN, saya akan menjadi ASN yang siap, di mana siap adalah kepanjangan dari S sportif, yaitu sebagai seorang ASN yang sportif, saya akan bersikap jujur dalam melakukan sesuatu, bersikap kesatria atau berjiwa besar, mengikuti aturan yang berlaku, adil dan tanpa kecurangan. Kemudian I, yaitu integritas. Sebagai seorang ASN, saya harus memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter yang kuat serta patuh terhadap undang-undang yang berlaku. Kemudian A, akuntabel. Sebagai seorang ASN, saya akan bekerja sesuai standar operasional yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diemban. Dan yang terakhir P, yaitu profesional. Saya akan melaksanakan kebijakan dan pelayanan publik secara profesional. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.